Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sisaikwati dari semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji instrumen. Uji instrumen yaitu ada dua, yaitu uji instrumen validitas dan uji instrumen reliabilitas. Uji instrumen validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke instrumen uji validitas. Pertama-tama kita langsung pilih analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita klik bivariate. Setelah itu kita masuk dan kita pilih ke X11. Nah, kita pilih sampai ke total X1, lalu kita letakkan di variabel. Setelah diletakkan, kita dari correlation coefficient kita pilih percent, dari test of significant kita pilih to tile, lalu flag significant. Setelah itu kita pilih OK. Setelah data muncul, nilai R hitung 0,341 lebih besar dari 0,334, sedangkan nilai sig 0,045 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan nilai bahwa data valid. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian. Walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Langsung saja kita masuk ke analyze, lalu kita pilih scale, lalu reliability analyze. Lalu dari X1 kita langsung ke sampai X1 10, lalu kita masukkan ke item. Dari modal itu kita pilih alpha. Di statistik kita pilih yang ketiga yaitu scale of item delete, lalu continue, lalu kita langsung klik OK. Setelah data muncul 0,691 lebih besar dari Combreck alpha tabel 0,61, maka data dinyatakan reliable. Ya, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita masuk ke analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita masuk ke linear. Setelah itu kita masukkan budaya kerja 1 ke independen, masukkan lagi motivasi kerja 2 ke independen, dan kinerja kerja Y ke dependen. Setelah itu kita langsung pilih save, dan jangan lupa untuk centang under standardize. Setelah itu kita pilih continue, lalu kita klik OK. Setelah data muncul, kita kembali ke tampilan awal untuk melihat nilai res ini muncul atau tidak. Langsung saja kita langsung masuk ke analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, dan klik one sample KS. Setelah itu kita pilih understand date, masukkan ke test variabilize, lalu test description kita pilih normal. Selanjutnya kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilai signifikasi
0,200 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa nilai residual data dinyatakan terdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hoirunisa Salama. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabelnya. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Di sini kita pilih analyze. Lalu pilih regression, kemudian linear. Maka muncul jendela seperti ini ya. Nah, lanjut kita ke budaya kerja X1, kita masukkan ke independen. Motivasi kerja X2 kita masukkan juga ke independen. Dan kinerja kerja Y kita masukkan ke dependent. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih statistik. Jangan lupa estimate-nya dicentang, model fit-nya dicentang, dan collinearity diagnostics-nya dicentang. Lalu pilih continue, lalu oke. Maka muncul hasil output-nya seperti ini ya guys. Nah, kita lihat di tabel koefisien. Untuk pengambilan keputusan uji multikolinearitas, yaitu VIV harus kurang dari 10 dan nilai tolerance harus lebih besar dari 0,10. Nah, kita lihat di sini nilai VIV-nya berapa. Nah, di sini nilai VIV-nya itu 6,707, di mana lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance yaitu 0,149, yaitu lebih besar dari 10. Lebih besar dari 0,10. Maka dapat dinyatakan bahwa data X1 dan X2 tidak terjadi multikolinearitas terhadap Y. Oke, untuk selanjutnya kita uji heterokodasitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Kita pilih analyze, regression, lalu linear. Oke, di sini seperti sebelumnya kita masukkan kinerja kerja Y ke independen dan budaya kerja X1, motivasi kerja X2 ke independence. Seperti ini. Lalu kita pilih ke save, kita centang unstandardized di residual. Ya, kita centang, klik continue, dan untuk statistiknya collinearity-nya kita unchecklist, continue, lalu klik oke. Kita cek ke data view-nya lagi, maka muncul nilai residu 1 seperti ini. Kolomnya bertambah, yaitu residu 1. Selanjutnya kita ke transform, lalu pilih compute variable, maka muncul tampilan jendela seperti ini. Di sini saya akan masukkan di kolom target variable, kita isi dengan res 2 seperti ini. Untuk numeric expression-nya kita isi dengan cari di
kita ketik ABS underscore res tanda kurung res underscore 1 tutup kurung, seperti ini. Lalu klik OK. Kita lihat ke data view lagi, maka muncul kolom baru yaitu residu 2. Dan selanjutnya kita ke analyze lagi, regression, lalu linear. Di sini yang kita ganti adalah dependentnya. Untuk dependentnya kita keluarkan, kita ganti dengan res 2. Masukkan ke dependent. Setelah itu kita pilih save, kita centang unstandardized. Kita hilangkan centang di unstandardized nya. Lalu klik continue, kemudian OK. Maka sudah keluar hasil outputnya seperti ini. Untuk pengambilan keputusannya, uji heterokodasitas itu nilai sig harus lebih besar dari 0,05. Oke, kita lihat di sini hasil nilai sig-nya di tabel koefisien. Nilai sig-nya yaitu 0,373, di mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data X1 dan X2 tidak terjadi heterokodasitas terhadap Y. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang uji hipotesis, yaitu ada dua macam. Pertama ada uji T dan uji F. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang uji T terlebih dahulu, yaitu hipotesisnya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan X1 terhadap kinerja karyawan Y. Maka tujuan uji T ini untuk mengetahui hipotesis ini dinyatakan benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan hasil output yang kita uji di SPSS. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Kita pilih analyze, regression, lalu linear. Kita masukin kinerja kerja Y ke dependent, lalu budaya kerja X1 ke independent, karena kita akan menguji kebenaran tentang hipotesis 1, yaitu kan budaya kerja X1 terhadap kinerja karyawan Y. Lalu kita klik OK. Maka muncul hasil output seperti ini. Untuk langkah uji T dan F ini sama saja ya guys. Tapi yang kita lihat di uji T ini adalah kolom koefisien, sedangkan uji F yaitu kolom ANOVA. Sekarang kita pertama uji T terlebih dahulu. Pengambilan keputusannya yaitu nilai sig harus lebih kecil dari 0,05 dan T hitung harus lebih besar dari T tabel. Nah, T tabelnya sendiri didapat dari A dibagi 2 banding N dikurang K dikurang 1. N sendiri adalah total responden dan K adalah total variabel. Oke, nah didapat T tabel saya adalah 2,036 karena total respondennya adalah 35. Oke, di sini kita lihat hasil sig, nilai sig dan nilai T-nya. Oke, nilai sig-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T yaitu 5,229 lebih besar dari 2,36. Maka dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan X1
terhadap kinerja karyawan Y terdapat pengaruh. Maka disimpulkan hipotesis pertama benar atau sesuai. Untuk selanjutnya kita uji F dengan langkah-langkah seperti tadi, tapi kita lihat di tabel ANOVA. Untuk pengambilan keputusan uji F yaitu nilai SIK harus lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung harus lebih besar dari F tabel. Dimana untuk F tabel sendiri rumusnya adalah K banding N dikurangi K. Karena total respondennya 35, maka 2 banding 35 dikurangi 2, maka kita lihat F tabelnya itu 3,28. Oke, kita lihat nilai SIK-nya itu 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung yaitu 27,343 lebih besar dari F tabel yaitu 3,28. Maka dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan X1 terhadap kinerja karyawan Y terdapat pengaruh. Dan disimpulkan bahwa hipotesis 1 itu dinyatakan benar atau sesuai dengan hasil output uji T maupun uji F. Terima kasih.